Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang senantiasa mencari Tuhan. Menunggu atau menanti adalah suatu pekerjaan yang tidak disukai oleh banyak orang. Bahkan membosankan. Apalagi menantikan sesuatu yang tidak pasti. Nanti tentu akan menjadi sangat membosankan manakala dilakukan secara pasif. Tidak ada aktivitas apapun. Contoh waktu kita antri dipanggil oleh dokter. Atau waktu kita menantikan kedatangan seseorang yang kita kasihi dan hormati. Yang memang kita sangat berharap kehadirannya. Tentu untuk menyambut kedatangan seseorang yang kita kasihi dan kita hormati bisa membuat kita tiba-tiba menjadi sangat-sangat sibuk. Kita akan mempersiapkan segala sesuatu, bersih-bersih rumah, menyiapkan makanan yang lezat, dan bahkan mungkin kita menyiapkan cenderamata untuk dibawa pulang. Itulah menanti menjadi sesuatu yang bermakna karena kekuatan dari janji tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, demikian juga janji yang mengacu kepada komitmen Tuhan untuk memulihkan dan memenuhi perjanjian kepada umatnya. Janji ini mencakup pengharapan akan kedatangan Mesias, Raja yang diurapi, dari tunas keadilan keturunan Daud untuk menjadi penyelamat dan melaksanakan keadilan dan kebenaran. Sehingga orang akan memanggil nama Tuhan, keadilan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, janji ini membuat umat Yahudi menanti dengan penuh pengharapan. Sekalipun kapan datangnya tidak seorang pun yang dapat memastikan. Namun umat terus waspada, berjaga-jaga dan terus mempersiapkan diri mengantisipasi kedatangan Sang Mesias. Pengharapan mereka tersebut tidak pernah putus. Bahkan sampai sekarang masih ada sebagian dari orang Yahudi yang menanti kedatangan Sang Mesias. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33, malaikat Gabriel menjelaskan rencana dan kehendak Allah kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang putra yang diberi nama Yesus, Tuhan yang menyelamatkan. Meski awalnya Maria bingung dan sulit untuk mengerti, akhirnya Maria menyadari bahwa ada kepentingan yang jauh lebih besar ketimbang mimpi-mimpi indahnya bersama Yusuf. Itulah sebabnya ia mempersiapkan diri untuk menyambut Mesias yang diawali dengan memilih untuk mempersembahkan dirinya dipakai oleh Allah. Ia memosisikan dirinya sebagai hamba yang siap menerima apapun juga yang dikehendaki Allah, selaku Tuhan junjungannya. Pengharapan akan datangnya Mesias seperti yang ditulis di dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 dan pengenapannya dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33 seharusnya mendorong saya dan saudara-saudari kita semua selaku orang Kristen, pengikut Kristus, untuk tetap percaya kepada janji-janji Allah karena pasti akan digenapi. Percayalah bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan jaminan atas pemenuhan berkat-berkat rohani maupun jasmani kepada kita. Karena Ia senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ia hendak mewujudkan semua kebutuhan dan keinginan kita, tentu yang sesuai dengan kehendaknya. Penggenapan pengharapan ini juga memanggil kita selaku orang Kristen untuk berjerih payah dan berjuang di dalam persekutuan, di dalam paguyuban, arisan, pergaulan, dan sosial media, dengan terus-menerus menerjemahkan kasih, keadilan, dan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua umat manusia, terutama mereka yang percaya. 1 Timotius 4 ayat 10. Mari kita jalani minggu-minggu Advent ini
dan Juru Selamat semua manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati